Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam sukses dimanapun Anda berada. Pada video kali ini kawan, saya akan ulas sebuah partai yang sangat fantastis, yaitu saat Bobby Fischer berhadapan dengan Milan Matulovic. Yang menarik di sini kawan, Milan Matulovic mencoba menjebak Bobby Fischer. Mari kita saksikan bersama apakah Bobby Fischer mampu menghindari jebakan tersebut. Namun, sedikit saya ingatkan, bagi Anda yang menyukai video kami agar jangan lupa untuk meninggalkan bekas jempol manisnya di bawah layar handphone, jika berkenan. Di sini Bobby Fischer sebagai buah yang putih. Respon pion E4, Milan Matulovic balas E5, setelah terjadi pembukaan Ruy Lopez. Pada langkah ketiga Milan Matulovic, tanpa berpikir panjang memutuskan langkah propaganda, yaitu pion F5. Baru pagi-pagi hari, Milan Matulovic mencoba menjebak Bobby Fischer, di mana seharusnya melawan Ruy Lopez, yang paling relevansi yaitu Morphy Defense, atau Berlin Defense. Namun, Bobby Fischer tentu telah memahami jebakan konyol ini, memilih kuda C3, tidak tertarik penawaran pion. Nah, jadi pertanyaan apakah resiko jika seandainya kita analisis jika putih menerima pion F5, walaupun pion ini gratis justru langkah ini blunder. Dan jebakan hitam berhasil. Dia akan meneruskan pion menyerang kuda. Sekarang hanya ada 4 jawaban kuda F3 melangkah, namun, bukan solusi terbaik. Jalan satu-satunya menteri pining terhadap pion, maka menteri E7, kembali dengan ancaman serius pada kuda yang harus direspon dengan baik. Kesalahan besar jika kuda itu kembali, yang membuat Anda semakin ketinggalan perahu. Hitam akan terus menekan Anda dengan kuda D4 forking kedua perwira Anda. Menteri C4, selain menghindari ancaman juga memberikan dukungan. Menteri E5 berbalik menyerang gajah 2 kali. Setelah gajah menghindari ancaman, bidak B5 lagi-lagi forking kedua perwira Anda, yang membuat Anda harus kehilangan 1 tenaga perwira. Tentu dalam situasi ini sudah tidak bisa dipungkiri, kalau kekalahan telah menanti tentara rambut putih. Inilah sebagai gambaran bukti bagi Anda yang sering sekali saya sampaikan, langkah awal adalah kunci untuk langkah selanjutnya. Nah, untuk memperpanjang permainan sedikit, diharuskan terlebih dahulu kita lanjutkan gajah kali kuda, agar kuda Anda nantinya bisa lompat ke kotak D4. Setelah bidak pukul gajah, kuda D4, F3, maka rokade di sayap raja, menteri C5, menyerang kuda dan pion, C3, A5, rencana gajah ke A6, benteng E1, tetap gajah menyerang menteri. Setelah menteri menghindari ancaman, gajah ke D3. Walaupun kita katakan di sini putih unggul 1 pion, namun seluruh perwira dia harus terkarantina sulit untuk berkembang. Inilah yang dirancang oleh Milan Matulovic, jika semisalnya Bobby Fischer menerima tawaran tersebut. Sekarang mari kita kembali setelah Bobby Fischer tidak tertarik dengan pion gratis itu. Milan Matulovic memutuskan makan pion E4, dan kuda kembali pukul. Coba perhatikan hitam harus kehilangan pion F, yang begitu penting untuk keamanan raja. Kita saksikan apa yang terjadi selanjutnya. Milan Matulovic balas D5, kuda pukul bidak, Milan Matulovic pukul kuda, Bobby Fischer pukul kembali kuda. Di sini Milan Matulovic memutuskan menteri G5, menyerang pion dan gajah, berharap agar Bobby menarik gajahnya ke F1, untuk mensupport pion G2. Namun kata sebaliknya terjadi, Bobby Fischer balas menteri E2, justru mengabaikan ancaman pada pion G2. Karena apabila di sini Milan Matulovic justru tergiur dengan bidak G2, tempo menekan benteng justru kesalahan fantastis, akan dilanjutkan menteri menyerang raja. Jika Raja D7, kuda skat. Jika Raja D8, justru jebakan hitam menjadi buntu. Jika Raja ke E6, Menteri F7 skat. Raja pukul kuda, pion kembali skat. Langkah terpaksa pion makan potong. Gajah kembali skat. Jika Raja pindah ke D4, kembali hitam akan dieksekusi mati di Mahkamah Konstitusi. Korupsi harus dieksekusi mati. Jika Raja ke E4, lihat posisi Raja sudah mulai mengadu nasib ke Pulau Situngkus. Gajah kali pion skat,
Raja F3, Raja Hitam semakin jauh merantau di Pulau Sumatera. Gajah kembali skat, Raja E4, dan pion F3. Dah serangan jantung terjadi, Hitam tidak memiliki pilihan terkecuali harus dieksekusi mati. Walaupun dia mengorbankan menteri, tentara rambut hitam tetap digantung hidup-hidup. Walaupun di posisi ini Hitam memilih blok dengan pion, tetap sama saja yang terjadi menteri skat, Raja D7, kuda kembali, Raja D8, dan Hitam kembali terkena sendok aspal beton. Kalau kita coba di posisi ini kuda blok, kuda pukul skat, dan ancaman bermunculan di berbagai daerah, tidak ada lagi harapan bagi Hitam untuk bisa bertahan hidup dalam permainan ini. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Karena hal itu telah disadari oleh Milan Matulovic, mengutuskan kuda F6, Bobby Fischer balas bidak F4, Milan Matulovic pukul bidak, kembali bidak D5, lagi-lagi menyerang menteri, H4 menyerang raja untuk mendapatkan tempo, bidak blok, setelah menteri menghindari ancaman, gajah G5, dan ancaman bermunculan di berbagai sumber. Milan Matulovic melanjutkan bidak menyerang gajah, Bobby Fischer menghindari ancaman terlebih dahulu, lalu gajah ke D7, tujuan untuk menghindari pining. Bobby Fischer meneruskan pertukaran gajah dengan kuda, disusul menteri pukul pion skat, raja pindah ke F7, rencana membawa benteng ke E8. Kuda E4 menyerang raja, Milan Matulovic menerima kuda. Sampai pada posisi ini Bobby Fischer melakukan kesalahan benteng menyerang raja, justru membuat permainan menjadi sepadan. Kesalahan perhitungan Bobby Fischer di sini setelah saya analisis berulang kali. Setelah raja pindah ke E7, kotak E6 telah terkontrol. Langkah yang sama namun perbedaan terjadi, gajah menyerang raja, karena jika raja pindah ke E7, tentu menteri makan pion. Kontrol kotak E6, sekaligus ada ancaman pada benteng. Gajah blok, pion maju menekan gajah 3 kali, raja pindah ke D8, lalu pion kali gajah, jelas posisi ini sudah tidak memungkinkan bagi Hitam untuk bisa bertahan hidup. Sekarang mari kita kembali, jika di posisi ini Hitam memilih gajah blok, barulah benteng skat, jika raja E7, akan terjadi perjalanan yang sama setelah pion maju, mungkin Anda pun sudah mengerti. Karena kita bukan anak kecil lagi kawan. Nah, jadi jawaban terbaik dari Hitam diwajibkan raja G8, pion D5, gajah F7, pion D6 menyerang gajah 2 kali. Memaksa Hitam makan gajah, setelah pion pukul kembali, sekarang ada ancaman skatmat dalam beberapa langkah ke depan, menteri ke D5, diharuskan Hitam harus merespon keras hal ini. Menteri E6, menteri makan pion, tempo menekan bidak C7, benteng C8, bidak pukul, walaupun kita mengatakan di sini Hitam unggul material, namun di sisi lain sekarang benteng di kotak H8, harus terkarantina. Walaupun kita katakan pion H5, untuk membuka jalan bagi benteng, akan dilanjutkan makan pion menyerang menteri. Setelah D7, benteng skat, gajah blok, benteng menyerang menteri, E8, menteri skat, raja H7, dan benteng D7, semakin besar peluang kemenangan bagi putih. Sementara Hitam hanya bisa menahan arus badai tekanan yang bermunculan ke depan. Jangankan saya, sangat terlalu jauh untuk pemain kelas ikan teri pun sudah paham soal struktur bangunan di atas. Sekarang mari kita kembali ke partai kedua pemain. Setelah raja pindah ke E7, dari sinilah Bobby Fischer menyadari bahwa seharusnya gajah terlebih dahulu ke B3. Sehingga dapat kontrol kotak E6. Saya tidak tahu bagaimana dengan analisis Anda. Jika ada yang terselubung yang Anda temukan, coba berikan komentar Anda, mari kita berbagi pengalaman. Sampai pada titik ini kembali Bobby Fischer melakukan kesalahan beruntun gajah pukul, sehingga membuat Milan Matulovic unggul dalam permainan ini. Sebagai langkah terbaik di sini diwajibkan seharusnya Bobby Fischer rokadeh di sayap menteri. Yang diperhitungkan Bobby Fischer di sini, Milan Matulovic akan balas gajah menyerang raja, untuk mendapatkan tempo, agar kedua benteng dia keluar dari sarang harimau. Semisalnya raja bergerak, benteng F8, langkah melawan arus balik emang tidak ada yang saling menguntungkan di posisi ini, masih dikategorikan permainan sepadan.
Tentu Milan Matulovic menerima tawaran Bobby Fischer. Kembali Bobby Fischer bertahan dengan prinsip, memutuskan benteng menyerang raja. Tujuan agar Milan Matulovic tidak mendapatkan tempo. Seharusnya di sini Bobby Fischer mengamankan posisi raja terlebih dahulu sebelum melakukan serangan. Namun, tidak berselang lama Milan Matulovic tergelincir dengan serangan Bobby Fischer yang seharusnya tidak berbahaya, memilih raja pindah ke E8, berharap agar Bobby Fischer makan pion tempo menyerang benteng dan raja. Langkah terbaik seharusnya gajah blok, sehingga dapat membuka jalan kedua benteng. Kalau kita coba rokade di sayap menteri. Menteri E6, pion makan skat, raja C8, untuk membawa raja ke A7, dan seluruh serangan Bobby Fischer akan dibatalkan dan keuntungannya Milan Matulovic unggul material. Namun sangat disayangkan Milan Matulovic tidak dapat perhitungkan hal ini. Mari kita kembali setelah di posisi ini. Bobby Fischer pukul pion, gajah D6, langkah terbaik seharusnya menteri ke E6, kontrol sepanjang fail E. Benteng makan pion, C8, Bobby Fischer memutuskan rokade di sayap menteri. Menteri makan pion, dan pion tangkap. Gajah E7, sampai di posisi ini Bobby melepaskan rudal balistik benteng makan gajah, penemuan yang cukup luar biasa. Karena rencana Bobby Fischer setelah raja makan, menteri skat, akan memaksa raja naik ke E6, menteri skat, raja pukul bidak, menteri skat. Raja F6, benteng skat, raja G6, menteri kembali skat, raja H6, menteri skat, raja H5, benteng skat, raja G4, benteng skat. Setelah raja makan pion, ditutup menteri G4. Kiamat telah menanti Milan Matulovic. Inilah sebagai gambaran bagi kita agar jangan mencoba menjebak lawan dalam tingkat pembukaan. Karena itu adalah sebuah kesalahan besar jika pihak lawan telah menemukan langkah terbaiknya. Secara analisis kita lihat tadi Bobby Fischer dalam pertengahan permainan sering melakukan langkah yang salah. Namun, dia mengakhiri permainan hanya dengan satu kesalahan saja. Dari Milan Matulovic, itu dikarenakan langkah awal sudah samburetan, sangat sensitif dalam permainan jangka panjang. Oleh karena itu saya ucapkan sekian dan terima kasih.